Selesai. Partisipannya baru 15 dikurangi 2 berarti 13 orang. Ada 7 orang lagi yang belum masuk pada kelas virtual ini. Ya betul Pak. Lagi berusaha. Ya Pak, tapi jalan saja ya Pak ya, Pak Budi. Ya silakan Pak. Saja. Ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menge-share apa yang harus kita laksanakan pagi ini dan 4 hari ke depan. Pada OJT 1 ini kita akan bertemu selama 5 hari. 2 hari Zoom meeting pada hari pertama dan hari kelima. Sedangkan pada hari kedua, 3 dan 4 adalah pembimbingan secara chatting pada LMS, Learning Management System kita. Bapak Ibu, karena waktu juga nanti harus saya pandu bagaimana mengisi AKPK dan seterusnya. Saya mungkin akan menjelaskan beberapa hal kaitan kegiatan kita pada 5 hari ke depan pada OJT 1 ini. Sudah bisa dilihat atau belum? Sudah, alhamdulillah. Mohon maaf, saya pertama akan kita biodata saya, nama lengkap saya seperti itu. Saya biasa dipanggil Aziz atau Pak Aziz atau Pak Haji, silahkan sajalah. Pak Aziz, jabatan saya pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Itu email saya. Nah, kalau saya baca identitas Bapak Ibu itu ada dari 3 kabupaten kota ya Bapak Ibu ya? Iya, betul. Pertama dari Kabupaten Bandung atau Kota Bandung? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya. Kemudian Kabupaten Bandung. Nanti kita akan semakin lama juga kita nanti akan kenal dan lain sebagainya. Insya Allah akan kenal. Bapak Ibu, kita selama 5 hari ini kita harus menyelesaikan ada media yang harus kita siapkan. Pertama, laptop kita. Saya berharap semuanya memakai laptop, begitu. Kalau memakai HP, nanti agak kesulitan dalam mengisi instrumen-instrumen tertentu. Koneksi internetnya mudah-mudahan baik dan disiapkan. Kemudian alamat LMS kita sudah tahu, Bapak Ibu. sim.kendik.kemdikbud.go.id/penguatan-KS. Kemudian Bapak Ibu pada OJT 1 ini harus menyelesaikan 3 tugas Bapak Ibu ya. Tugas 2, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Tugas 3, menyusun praktik baik. Tugas 4, melakukan refleksi mandiri. Jadi ada 3 tugas Bapak Ibu ya, harus diselesaikan selama 5 hari ini. Kemudian Bapak Ibu siapkan data hasil supervisi pembelajaran Bapak Ibu. Hasil supervisi di sekolah masing-masing. Nanti disiapkan. Kalau di rumah atau di sekolah, jadi data-data hasil supervisi Bapak Ibu disiapkan. Kemudian yang keempat, data hasil rapot mutu. Mutu tahun 2019, 2018. Tapi mohon maaf, saya tidak tahu persis rapot mutu TK seperti apa. Kan agak berbeda itu. Tapi kalaupun tidak ada hasil rapot mutu, itu bisa diambil dari hasil supervisi pembelajaran Bapak Ibu ya, yang dari TK. Kemudian bahan bacaan lain yang relevan. Itu yang perlu kita siapkan selama 5 hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu,
saya akan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa hal. Bapak Ibu, pada kegiatan OJT 1, salah besar. Ini ada yang suara masuk ya? Tapi suara saya kedengaran tidak Bapak Ibu? Kedengaran? Ya, Kedengaran Pak, cuman agak putus-putus. Putus-putus. Mungkin kurang stabil internetnya. Padahal saya sudah berusaha dari Wi-Fi dan juga dari HP. Bapak Ibu, ada 3 hal besar yang harus kita pahami pada OJT 1. Yang pertama adalah masalah identifikasi masalah pembelajaran. Jadi ada 3 hal besar. Pertama, identifikasi masalah pembelajaran. Jadi masalah pembelajaran ya. Yang kedua, penyusunan praktik baik. Yang ketiga, pendalaman materi. Pendalaman materi tentang kompetensi kepala sekolah. Jadi ada 3 hal besar. Saya akan jelaskan dulu satu persatu Bapak Ibu, yaitu identifikasi masalah, penyusunan praktik baik, dan pendalaman materi. Kita mulai dari penjelasan tentang identifikasi masalah pembelajaran. Target kompetensi kegiatan ini adalah peserta mampu menemukan, sekali lagi, peserta mampu menemukan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan pendik. Jadi target kompetensinya pada yang pertama, pada mengidentifikasi masalah pembelajaran, yaitu diharapkan Bapak Ibu menemukan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan pendidik. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Tadi udah oke ya. Tujuannya mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah peserta melalui observasi atau pengamatan dengan melibatkan stakeholder. Ada suara yang kembali ini yang menjauh. Pak Budi, punten bisa di unmute, di mute, yang lainnya tidak Pak? Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini strategi pembelajaran hari ke-1. Hari ini Bapak Ibu ya. Hari ini kita, Bapak Ibu sudah masuk ke login LMS, sudah mengunduh petunjuk penggunaan LMS, sudah diunduh petunjuk penggunaan LMS Bapak Ibu. Kemudian kita ini Bapak Ibu sudah menyimak video pengantar diklat kemarin dari Ibu dari Kemendikbud. Kemudian membaca petunjuk pembelajaran dan alur kegiatan. Ini semuanya diunduh, dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian hari ini kita ini adalah menyimak paparan petunjuk kegiatan OJT 1 dari saya. Ini posisi kita sekarang di sini. Dan tugas Bapak Ibu nanti mengisi tugas 1 yaitu instrumen AKPK. Nah, itu. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu nanti besok masuk ke login SIM Cantik dan masuk ke LMS Diklat lagi seperti ini. Kemudian mempelajari langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Bapak Ibu masuk mempelajari langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Ini chatting Bapak Ibu ya, melalui menu chatting. Di LMS-nya ada menu chatting. Kemudian peserta mengunduh tugas 02. Tugas 02 ini diunduh dari
ini tugas 02 tidak bisa diunduh manakala Bapak Ibu tidak masuk pada menu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Jadi masuk nanti ke sini, LMS-nya. Nanti mengunduh tugas 02. Nah, setelah mengunduh tugas 02, Bapak Ibu jangan dulu mengisi tugas 02 ya. Lebih baik menyelesaikan latihan studi kasus yang ada di bawahnya. Mengerjakan tugas 02. Nah, insya Allah besok saya bimbing melalui chatting, tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu melakukan bimbingan dengan pengajar diklat dengan saya dengan sistem chatting. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah yang merupakan tugas 2. Jadi cara berpikirnya besok pagi, besok hari kedua, masuk ke LMS, masuk ke menu ini, mengidentifikasi masalah pembelajaran, unduh tugas 02-nya, kemudian jangan dulu dikerjakan, masuk ke mengunduh latihan studi kasus. Setelah menyelesaikan latihan studi kasus, Bapak Ibu chatting dengan saya untuk menyelesaikan tugas 2, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah. Itu adalah hari besok, hari Rabu. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara kita bekerja? Cara kita bekerja pada OJT 1 ini melalui 2 langkah, yaitu observe dan reflect. Observasi dan refleksi, Bapak Ibu. Ya, melalui observasi dan refleksi. Bagaimana cara mengobservasinya? 1, Bapak Ibu mempunyai tugas mempelajari bahan pembelajaran. Jadi untuk mengobservasi ini caranya pertama Bapak Ibu baca bahan pembelajaran tentang apa? 1, manajerial, 2, supervisi teknik, 3, kewirausahaan. Ini baca-baca bahannya. Terus Bapak Ibu dalam rangka mengobservasi itu isi AKPK hari ini. Untuk mengisi AKPK Bapak Ibu, saya sarankan mengisinya dengan jujur apa adanya, ya. Sebab ini tidak berkaitan dengan nilai Bapak Ibu sama sekali tidak. Malah kalau tidak jujur kita akan sulit menemukan sebenarnya masalah kita ini apa. Jadi isinya AKPK sejujur-jujurnya, seadanya. Tidak perlu dimanipulasi, sebab sekali lagi tidak akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Halo? Iya. Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mengisi dengan jujur. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya coba. Pindah ruangan, Bu. Saya lebih. Maaf, saya pindah ruangan. Saya lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengobservasi melalui bacaan dan melalui mengisi AKPK nanti pada siang ini, setelah ini, Bapak Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran Bapak Ibu, yaitu masalah pembelajaran siswa kita. Jadi sifatnya kita menuju ke fokusnya ke siswa. Siswa kita ini ada masalah apa di siswa kita? Bisa masalah pembelajaran yang berhubungan dengan KI 1, dengan karakter, bisa dengan KI 2, KI 3, atau KI 4. Jadi, masalah pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi siswa pada ranah KI 1 misalnya, masalah kedisiplinan misalnya di sekolah Bapak Ibu, kalau karakter masalah
masalah KI 2, misalnya numerasi, kemampuan literasi, kemampuan membaca, dan sebagainya, silakan. Bisa juga kaitannya dengan KI 4. Jadi kita fokusnya ke masalah pembelajaran siswa kita. Nah, setelah mengidentifikasi masalah pembelajaran, kita ini masuk ke menyusun praktik baik. Nah, menyusun praktik baik. Nah, di dalam menyusun praktik baik Bapak Ibu harus membaca beberapa pendalaman bahan pembelajaran. Yaitu pembelajaran tadi 3, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pending. Sebab tugas tupoksi kepala sekolah ini sebenarnya kita itu cuma 3, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi pending. Kemudian kita mengadakan ini, tahap ini ada tahap refleksi. Nah, ini tahap observasi. Ini tahap refleksi. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengisi tugas AKPK. Saya akan memandunya pada pukul 9, Bapak Ibu. Jadi kita kan hanya sampai setengah 10. Saya harus membatasi diri. Saya akan pandu mengisi AKPK. Bapak Ibu, analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Ini Bapak Ibu. Sebelum mengisi, baca petunjuknya dengan cermat, kemudian isi sesuai dengan kenyataan agar benar-benar mendapat. Ya, jadi kompetensi kepala sekolah itu yang 5 itu Bapak Ibu betul-betul diisi apa adanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan dimanipulasi dan tidak berhubungan dengan nilai kita. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ini atau AKPK ini sebagai indikator keberhasilan kompetensi kepala sekolah yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti akan kelihatan pada akhir kegiatan kita, maju atau tidak. Hasil AKPK akan digunakan sebagai bahan instrumen MONEF kegiatan RPS. Nanti pada OJT, pada IST, kita ini sebenarnya membuat rencana pengembangan sekolah. Hasil dari AKPK tidak akan berpengaruh terhadap penilaian dari pelaksanaan diklat penguatan kepala sekolah. Saya garis bawahi ini benar-benar. Hasil AKPK tidak akan berpengaruh terhadap proses penilaian dari pelaksanaan diklat penguatan kepala sekolah. Malah kalau Bapak Ibu memanipulasi hasil misalnya isian AKPK, nanti Bapak Ibu akan kesulitan sendiri dalam mengidentifikasi masalah. Berikutnya Bapak Ibu, bahan pembelajaran yang harus dibaca secara mandiri oleh Bapak Ibu adalah diakses di LMS Bapak Ibu. Ya, bahan pembelajaran 1 manajerial, 2 pengembangan kewirausahaan, 3 supervisi guru dan pending. Nah ini, yang 3 ini harus dibaca Bapak Ibu ya selama ini. Ya di antara sela-sela kesibukan kita, baca yang ketiga supaya nyambung. Berikutnya, observasi untuk identifikasi masalah pembelajaran. Jadi tahapan di OJT 1 ini adalah sekali lagi saya sampaikan OR, observasi dan refleksi. Bapak Ibu, kegiatan kita penguatan KS ini menggunakan siklus ORPAER. ORPAER. OR, observasi, R-nya adalah refleksi, OR ada di OJT 1. Kemudian P, ORPAER ya. Observasi, refleksi, kemudian planning, P, ORP, ada di IST. Sedangkan AER itu ada di OJT 2. A-nya adalah X, aksi, kemudian E-nya adalah evaluate atau evaluasi, dan R-nya adalah refleksi. Nah, di OJT 1 ini kita menggunakan pendekatan dua siklus saja, yaitu 2 tahap saja, yaitu observasi dan refleksi. Nah ini, observasi itu Bapak Ibu, observasi atau pengamatan dijadikan bahan untuk melakukan identifikasi masalah pembelajaran.
Observasinya bisa observasi langsung dengan melibatkan stakeholder di sekolah kita. Misalnya kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, kepada komite, kepada masyarakat umum, silakan. Yang kedua, menggunakan metode dan alat pengumpulan data. Observasi tidak langsungnya, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan, yaitu dari hasil supervisi Bapak Ibu selama menjabat kepala sekolah. Nah ini, jadi ada dua teknik. Nah, pertama, Bapak Ibu, identifikasi masalah pembelajaran tugas 02. Nanti kita besok akan mengunduh tugas 02, Bapak Ibu. Mengidentifikasi masalah pembelajaran atau learning problem berdasarkan pertama pemantauan 8 SMP. Jadi Bapak Ibu kan melakukan supervisi teknik, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sana Bapak Ibu memantau keterlaksanaan 8 SMP. Sumber kedua untuk mengidentifikasi masalah berasal dari hasil rapot mutu sekolah. Yang ketiga, data lain yang relevan yang terkait dengan permasalahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengerjakan tugas 02 ini, Bapak Ibu harus mengunduh dulu latihan studi kasus. Besok ada. Isi dulu ini latihan studi kasus supaya mudah mengerjakan tugas 02. Latihan studi kasusnya diisi. Nah, sebab pada dasarnya tugas 02 ini adalah hampir sama dengan isian dari studi kasus. Tapi kalau latihan studi kasus berdasarkan kasus yang dibuat, sedangkan 02 adalah berdasarkan kenyataan di sekolah kita. Nah, tugas ini Bapak Ibu mengunduh, mengisi, dan mengunggah format identifikasi masalah. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana latihan studi kasus dulu? Kita bicarakan tentang latihan studi kasus. Latihan studi kasus ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau sudah mendownload latihan studi kasus, Bapak Ibu mencermati data, dokumen, informasi yang ada dalam skenario studi kasus. Sekolah A begini, gurunya begini, kemudian pelajaran begini, cara pelaksanaan begini, dan seterusnya. Jadi di studi kasus itu ada informasi yang berupa skenario. Nanti Bapak Ibu tugasnya dalam latihan studi kasus menuliskan identifikasi masalah pembelajaran yang ada di skenario. Nah, ada apa di sana? Masalah pembelajarannya apa? Identifikasi masalah yang ada di skenario. Misalnya sekolah itu satu gurunya kurang, misalnya lahannya terbatas, hubungan dengan masyarakat sangat baik, hubungan dengan dinas bagus, hubungan dengan yayasan hebat, tetapi ditulis saja semua masalahnya. Yang kedua, menentukan masalah utama berdasarkan hasil identifikasi masalah. Dari hasil identifikasi masalah ini, misalnya kita temukan ada 10 masalah, maka Bapak Ibu tuliskan masalah utamanya apa. Bapak Ibu kemudian menuliskan identifikasi kekuatan sekolah berdasarkan skenario. Jadi langkah kedua itu masalah utamanya apa. Pada langkah ketiga, pada kolom ketiga, Bapak Ibu mengidentifikasi kekuatan sekolah berdasarkan dokumen informasi dari kasus tersebut. Kemudian Bapak Ibu menuliskan 3 alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, masalah utamanya sudah dituliskan, kekuatan sekolahnya seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu harus menuliskan 3 alternatif solusi. 3 harus 3. Nah, misalnya masalahnya siswa SMP negeri titik-titik sangat rendah dalam minat membaca. Misalnya begitu. Maka alternatif solusinya misalnya 1, misalnya menyelenggarakan workshop tentang membaca. Yang kedua, mengadakan kegiatan membaca
1 hari 1 halaman. Yang ketiga, misalnya mengikut sertakan guru dalam bintek atau pelatihan literasi dan seterusnya. Itu kan rumusan yang Bapak Ibu ajukan. Nah, setelah kita memiliki 3 alternatif solusi, Bapak Ibu pilih 1 alternatif solusi terbaik dari yang 3 tersebut. Misalnya yang bisa kita laksanakan adalah misalnya mewajibkan semua siswa membaca 1 hari 1 halaman. Nah, misalnya itu kita ambil alternatifnya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah menuliskan langkah-langkah solusi terbaik secara logis, sistematis, dan menunjukkan keluasan wawasan atau keragaman pengalaman. Nah, setelah ada solusinya, Bapak Ibu menuliskan langkah-langkahnya. Perencanaannya seperti apa untuk kegiatan kita yang diambil itu, pelaksanaannya seperti apa, kemudian monepnya seperti apa, cara mengevaluasinya bagaimana, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu latihan studi kasus. Apabila Ibu sukses, Bapak Ibu sukses dalam membuat studi kasus, maka tugas 2 sebenarnya tidak akan terlalu sulit. Nah, Bapak Ibu, batas waktu pengumpulan tugas 2 diunggah di LMS paling lambat hari ke-5 saat OJT 1. Tugas 2 nanti harus diunggah, diupload di LMS paling lambat hari ke-5 saat OJT 1. Berarti hari paling lambat ini ya. Tapi saya sangat berharap Bapak Ibu jangan mengunggah pada hari ke-5. Sebab kalau diunggah pada hari ke-5 saya tidak akan bisa memberikan masukan kelemahan kekurangan. Jadi kalau sudah selesai di hari ke-3 unggah saja. Sebab nanti saya akan beri kesempatan 2 kali untuk merevisi. Kalau Bapak Ibu mengunggahnya pada hari terakhir ya sudah selesai masalahnya. Jadi tidak ada revisi. Kalau nilainya sekian ya sekian saja begitu. Tapi kalau diunggah di awal-awal, saya bisa baca tugas Bapak Ibu, kemudian saya beri masukan apa yang harus diperbaikinya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua penjelasan mengenai penyusunan praktik baik. Barusan kita bicarakan yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Persoalan kedua di OJT 1 adalah menyusun praktik baik. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, apakah penjelasan yang pertama tentang mengidentifikasi masalah bisa dipahami? Insya Allah. Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau hari pertama masih bingung itu wajar karena masalah saya itu. Nanti setelah 3 hari, wah ini. Apalagi setelah masuk pada IST OJT 2 sudah semuanya aman. Gitu. Kalau hari pertama masih wajar. Amin, Pak. Amin, mudah-mudahan aja Pak lancar. Maaf bertanya, Pak. Boleh, Bapak silakan. kalau untuk yang identifikasi masalah ini, itu kan difokuskannya ke sekolah kita masing-masing. Nah, permasalahan ini kita tidak dibatasi ya, Pak. Berapapun masalahnya boleh dicantumkan ya, Pak. Ya, kalau masalahnya Bu, kita fokus karena kita nanti OJT 2 itu hanya 6 hari, Bu. Jadi Ibu harus membuat RPS pada IST dan dilaksanakan pada OJT 2. Waktunya hanya 6 hari. Kita tidak mungkin menyelesaikan beberapa masalah, Bu. Itu sangat sulit. Langsung aja buka kasusnya. Itu aja, Pak. Kopinya, aduh, mohon ditutup Bapak Ibu. Mohon ditutup. Di mute, Pak. Di mute. Halo, di mute. Ya. Kembali lagi, barusan yang bertanya Ibu siapa, Bu? Agustiati, Pak. Ya, Agustiati Handayani. Agustiati Handayani. Ibu Agustiati Handayani. Ibu siapa dipanggilnya? Yani, Pak. Bu Yani, iya. Berarti yang paling belakangnya Bu Iya. Yani. Iya. Bu Yani dari mana Bu Yani? Dari Bandung, Pak. Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Oh, orang Margahayu. Margahayu. Ya,
Jadi begini, bukan berarti saya melarang. Nanti itu kegiatan kita ini full sampai praktik, Bu. Jadi kalau kita mengambil banyak masalah, saya yakin tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari. Iya. Makanya masalah itu dibatasi pada masalah pembelajaran saja. Iya. Itu. Kalau tidak dibatasi, kalau sudah beres ini Bapak Ibu membuat RPS yang lebih besar, itu mah wah sangat diharapkan. Kita hanya praktik bagian kecil saja dari pembelajaran. Misalnya kita akan menyelesaikan motivasi siswa, meningkatkan motivasi siswa, atau kita akan menyelesaikan masalah disiplin siswa, atau kita akan menyelesaikan masalah kebersihan di sekolah kita, atau kita akan menyelesaikan kemampuan literasi siswa, kemampuan numerasi siswa, dan sebagainya. Jadi fokusnya di siswa dulu, tapi penyelesaiannya bisa melalui guru, bisa melalui apa? Itu Bu Yani. Iya, bisa dipahami ya? Iya Pak, terima kasih Pak Haji. Ya? Iya Pak. Oke, bagus. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, kalau saya mikir penjelasan terlalu cepat dan sebagainya, kurang memberikan ini, karena saya melihat waktu juga nanti harus mengisi AKPK. Iya Pak. Ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya kira menurut pengalaman saya selama mengajar di kelas daring juga kemarin saya mengajarnya orang Riau, Bu, kepala Riau, TK, SD, SMP sama saya. Hari pertama masih bingung belajar itu, siapapun pasti begitu. Hari berikutnya wah lancar. Mengenai menyusun praktik baik. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah oleh Bapak Ibu. Pertama tugas 1 mengisi AKPK. Yang kedua tugas 2 mengidentifikasi masalah sekolah kita. Sedangkan alternatif komplemennya pelengkapnya adalah Bapak Ibu harus mengisi kasus mengidentifikasi masalah berdasarkan kasus yang ada yang dibuat oleh penulis skenario saja. Jadi nanti saya akan sampaikan besok hari yang harus dikerjakan jangan dulu tugas 2, tapi harus mengerjakan dulu cara mengidentifikasi masalah melalui kasus gitu supaya kena nanti pada masalah kita. Yang kedua Bapak Ibu adalah menyusun praktik baik. Tujuan dalam menyusun praktik baik Bapak Ibu ini akan dilaksanakan pada hari ketiga dan keempat. Menyusun praktik baik ini tujuannya adalah menyusun laporan praktik baik implementasi manajerial, supervisi guru dan tenaga kependidikan atau pengembangan kewirausahaan berdasarkan pengalaman nyata yang pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi menyusun praktik baik Bapak Ibu adalah membuat laporan singkat lah gitu. Intinya membuat laporan implementasi kegiatan manajerial atau supervisi tendik, guru dan tendik atau pengembangan kewirausahaan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Kalau bahasa kerennya adalah melaporkan best practice. Gitu. Melaporkan best practice Bapak Ibu selama menjadi kepala sekolah. Selama menjadi kepala sekolah pasti memiliki pengalaman yang baik. Gitu. Pengalaman yang sukses dalam memimpin sekolah Bapak Ibu. Apakah bidang manajerial, bidang supervisi, guru dan tendik, atau bidang pengembangan kewirausahaan. Jadi siap-siap saja kita siapkan, pengalaman baik saya ini selama menjadi kepala sekolah. Saya sampaikan juga tadi dimulai pada hari ketiga Bapak Ibu ya. Jadi besok hari kedua mengidentifikasi masalah sampai hari ketiga keempat kita akan masuk pada masalah menyusun praktik baik. Caranya pada hari ketiga Bapak Ibu masuk biasa ke login LMS kita, kemudian Bapak Ibu mempelajari materi menyusun praktik baik, kemudian Bapak Ibu mengunduh tugas 03. Nah, di hari ketiga berarti Bapak Ibu mengunduh tugas 03, mendownload tugas 03. Kita download, kemudian Bapak Ibu membaca kumpulan praktik baik yang ada di LMS. Jadi setelah mengunduh tugas 3, di LMS ada
kumpulan praktik baik. Nah, nanti Bapak Ibu baca kumpulan praktik baik tersebut. Saya sampaikan dari sekarang, ini mungkin saya beberapa kali sudah menyampaikan ke pusat atau ke P4TK TKPLB, kepada LPT, bahwa memang di dalam kumpulan praktik baik ini tidak terdapat contoh kumpulan praktik baik yang TK. Yang ada itu SD, SLB, kemudian ada SMP, SMPLB, kemudian ada SMA dan SMK. Itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan, saya akan memberikan model praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Kepala TK. Nanti saya di-share aja di grup atau di-share disampaikan kepada admin. Nah, ini contoh kumpulan praktik baik TK. Itu sajalah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pembimbingan dengan saya melalui chatting di hari ketiga itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tugas mandiri menyusun praktik baik, yaitu menyusun best practice lah kalau tidak paham, kalau belum dengar. Itu hari ketiga. Kemudian pada hari keempatnya Bapak Ibu masuk lagi ke login, masuk lagi ke menu chatting, pembimbingan diklat dengan saya. Jadi pembimbingannya di hari ketiga dan keempat juga sama melalui chatting. Tugasnya Bapak Ibu menyusun praktik baik. Jadi terus dibimbing bagaimana cara menyusunnya. Bapak Ibu ya. Itu hari ketiga dan hari keempat. Hari ketiga dan hari keempat. Nah Bapak Ibu, menyusun praktik baik ini Bapak Ibu menggunakan tahap refleks. Tahap refleksi Bapak Ibu ya. Tahap refleksi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu mengunduh rambu-rambu penyusunan praktik baik. Jadi di sana di LMS ada rambu-rambu penyusunan praktik baik. Setelah itu Bapak Ibu menyusun praktik baik. Itu kan Bapak Ibu sudah punya pengalaman baik di sekolahnya. Kemudian susun praktik baiknya. Bagaimana cara menyusunnya? Bapak Ibu silakan berdiskusi. Nah, kalau ada rambu-rambu, setelah dibaca rambu-rambunya begini cara menyusun praktik baik, Bapak Ibu ditugasi untuk menyusun praktik baik. Bagaimana Pak cara menyusunnya? Ya ada selain dari rambu-rambu, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan siapa? Dengan saya sebagai pengajar diklat atau dengan rekan sejawat. Jadi kita sharing Pak Bu, sharing pengetahuan. Sharing cara membuat praktik baik dengan pengajar diklat maupun dengan teman sejawat dengan rekan-rekan kepala sekolah yang ada di sini, baik dari Bekasi, Bogor maupun Bandung. Nah ini diskusi tentang apa? Diskusi tentang penyusunan praktik baik dan hubungan antara identifikasi masalah dan praktik baik Bapak Ibu. Bagaimana hubungan antara identifikasi masalah di sekolah kita dan praktik baik yang telah kita laksanakan, ini didiskusikan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu tugasnya adalah mengunggah setelah beres menyusun praktik baik, Bapak Ibu mengunggah, ya, mengupload hasil praktik Bapak Ibu. Tugas 03 diunggah. Bapak di mana diunggahnya? Di LMS pengumpulan tugas dan tagihan ada di bawah. LMS itu ada 5 kan di sana Bapak Ibu ya. Ada pengantar, ada pendahuluan, ada OJT 1, ada IST, OJT 2, dan ada pengumpulan tugas dan tagihan. Nah, di sana dimasukkannya. Bapak Ibu, dalam menyusun praktik baik ini, Bapak Ibu menuliskan praktik baik yang pernah dilakukan di sekolah sebagai bentuk keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu di sekolah dan menjadi sebuah karya yang memberikan perubahan lebih baik bagi sekolah kita. Itu praktik baik itu. Jadi refleksi seperti itu. Itu hari keempat, hari ketiga dan keempat kita selesaikan seperti itu. Bagaimana alur penyusunan praktik baik ini? Pertama, Bapak Ibu identifikasi masalah pembelajaran. Dari mana Pak mengidentifikasi masalah itu? Identifikasi masalah berasal dari hasil supervisi Bapak Ibu selama menjadi kepala sekolah,
raport mutu, kemudian hasil akreditasi sekolah, atau hasil pemantauan 8 SNP. Maka identifikasilah masalah kita. Kemudian ide pemecahan masalahnya seperti apa? Untuk memecahkan masalah ini. Kemudian praktik baiknya yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu, yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu apa? Kemudian ada peningkatan mutu pembelajaran, karena praktik baik berarti ada peningkatan mutu pembelajaran di sini. Kemudian mutu pembelajaran ini harus menyangkut pada student well-being. Makanya saya dari awal tadi sudah menyebutkan itu masalah pembelajaran kita itu fokusnya pada masalah siswa saja. Ya. Student well-being. Apa yang maksudnya student well-being itu? Yaitu kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan peserta didik kita. Jadi peningkatan mutu pembelajaran itu salah satu indikatornya adalah adanya mana rasa sejahtera, rasa baik, rasa enak, rasa tidak tertekan, bisa mengimplementasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Itu yang maksud dengan student well-being. Jadi ada rasa enak pada diri siswa kita, rasa nyaman pada diri siswa kita setelah hasil praktik baik kita. Jadi ini hubungan dengan student well-being. Gitu. Itu dalam penyusunan praktik baik. Bapak Ibu, bagaimana ketentuan menyusun praktik baik ini? Pertama, praktik baik disusun sesuai dengan ketentuan yang ada pada LMS, ada rambu-rambu penyusunan, jadi ada apanya? Ada sistematikanya, ada di LMS. Sebagai referensi dapat mencermati kumpulan praktik baik yang ada disediakan di LMS. Seperti apa sih praktik baik itu? Ada referensinya di kumpulan praktik baik. Yang kedua, praktik baik dipilih yang pernah dilakukan di sekolah sebagai bentuk keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, praktik baik implementasi manajerial, supervisi, atau pengembangan kewirausahaan berdasarkan pengalaman menyelesaikan masalah atau temuan baru yang telah dilaksanakan di sekolah peserta atau sekolah Bapak Ibu dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekali lagi yang berpusat pada peserta didik. Saya tekan di sana, berpusat pada peserta didik. Jadi boleh implementasi manajerial, supervisi, atau pengembangan kewirausahaan yang pernah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Sebenarnya ketiga ranah ini, baik manajerial, supervisi, maupun kewirausahaan, itu sebenarnya praktik baik kita untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa kita. 4, praktik baik disusun sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dan dilengkapi bahan paparan praktik baik. Jadi di praktik baik Bapak Ibu harus dilampirkan lampirannya, buktinya. Bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video, atau bahan lain dalam bentuk lainnya. Silakan. Itu mah hanya sebuah lampiran saja. Kemudian praktik baik diunggah segera setelah selesai disusun ke LMS. Jadi hari ketiga keempat kita menyusun praktik baik, Bapak Ibu, maka hari keempat Bapak Ibu sudah bisa mengupload atau mengunggah di LMS pengumpulan tugas dan tagihan. Nah, tidak harus hari kelima. Hari terakhir pengumpulan adalah hari kelima. Tapi saya harapkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan hari keempat juga sudah selesai, kumpulkan saja. Gitu. Supaya bisa dikoreksi, bisa direvisi untuk memperbaiki kita. Nah ini. Batas waktu pengumpulan tugas 3 adalah hari kelima saat PJT 1. Tapi saya harap Bapak Ibu hari keempat sudah di-upload. Berikutnya Bapak Ibu, terakhir penjelasan singkat tentang pendalaman materi.
Tentang pendalaman materi ini, Bapak Ibu, adalah ini. Materi bahan ajar yang akan kita selesaikan, yang harus Bapak Ibu baca dan menjadi sebuah pijakan untuk kegiatan ini ada 3. 1, materi manajerial. Materi manajerial ini berisi 1, program sekolah RKS, 2, pengelolaan SNP, 3, pengawasan dan evaluasi, 4, kepemimpinan sekolah, 5, pengelolaan SIM sekolah. Itu isi bahan ajar manajerial. Yang kedua, supervisi guru dan teknik. Supervisi guru dan teknik ini isinya adalah 1, supervisi guru yang di dalamnya terdapat program supervisi, pelaksanaan supervisi, tindak lanjut supervisi, evaluasi supervisi, dan pelaporan supervisi guru. Yang kedua, supervisi tanding. Di dalamnya mengandung 1, program supervisi tanding, 2, pelaksanaan supervisi tanding, 3, tindak lanjut supervisi tanding, 4, evaluasi supervisi tanding, dan yang kelima, pelaporan supervisi tanding. Itu isi dari buku kedua, modul kedua. Modul ketiga isinya adalah pengembangan kewirausahaan. Isinya adalah ada 3. 1, perencanaan program, 2, pelaksanaan program, 3, evaluasi program pengembangan kewirausahaan sekolah. Nah, ini materi ini harus kita kita pahami, kita baca. Itu ya Bapak Ibu. Nah, batas waktu pengumpulan tugas 4 adalah tugas 4 diunggah di LMS paling lambat hari ke-5 saat OJT. Pada hari ke-5 saat OJT ini ada presentasi hasil pendalaman materi yang dilakukan pada hari ke-5. Bapak Ibu, tugas 4 ini mudah. Hanya berisi, isinya itu 1, nomor, kemudian materi manajerial apa saja yang Bapak Ibu, isinya pengalaman apa, pengetahuan apa yang Bapak Ibu peroleh dari hasil bacaan tersebut, itu isinya tentang apa. Jadi isi esensinya apa, pengalaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi hanya merangkum tugas 04 itu, merangkum 3 materi pokok ini. Dan ditambah 1, merangkum tentang identifikasi masalah. Itu saja tugas 4 itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu penjelasan saya pada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, ada waktu kita 10 menit sebelum saya pandu Bapak Ibu untuk mengisi AKPK. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tanya Pak. Boleh, Ibu Nita. Silakan Bu Nita. Maaf, mungkin saya dari TK. Saya mau tanya, Ya, apakah bentuk praktek baik TK sama dengan bentuknya SD, SMP gitu? Baik, Bu Nita. Terima kasih pertanyaan. Bu Nita dari mana? Dari Kabupaten Bandung, Kecamatan Cangkuang. Dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Ya, Bu Nita. Tadi saya sudah sampaikan memang ada agak sedikit berbeda TK ini. Di sana tidak ada model best practice atau kumpulan baik TK. Tapi pada dasarnya sama saja, Bu. Tidak ada masalah. Nanti kalau Bu, saya sampaikan kepada Pak Budi selaku admin, ini model kumpulan baik TK begitu. Itu saja Bu. Sama saja isinya. Sistematikanya harus sama semuanya. Tidak ada yang berbeda dalam sistematika. Ya, gitu, terima kasih Pak. Sama saja. Yang penting Bu Nita pernah melakukan praktik baik. Masa selama menjadi kepala sekolah tidak ada satupun praktik baik kita. Saya kepala sekolahnya baru Pak. Jadi baru belajar. Baru juga. Iya. Baru juga pasti ada pengalaman baiknya Bapak Ibu. Insya Allah. Iya. Baru 5 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
Boleh, siapa yang bertanya? Pak Muhammad Yunus ya? Ya Pak. Mohon maaf saya tadi masuk agak telat, jadi minta penjelasan kembali yang dimaksud dengan baik itu kategorinya apa gitu Pak? Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang dimaksud dengan praktik baik ini jangan terlalu membingungkan ya. Yang penting selama menjadi kepala sekolah, Bapak itu pernah melakukan sebuah kegiatan yang dianggap baik. Pengalaman terbaik Bapak Ibu. Yang namanya terbaik kan relatif. Kalau terbaik di sekolah ini seperti ini, sekolah ini begini, sekolah ini begini. Yang penting ada pengalaman terbaik yang dituangkan di dalam sebuah tulisan. Kemudian tulisan tersebut sistematikanya ada di dalam LMS tersebut. Kita tulis saja gitu Pak. Jadi pasti ada pengalaman baik selama menjadi kepala sekolah mungkin. Itu Pak, sederhana sekali. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Silakan siapa? Iya, sama-sama Pak Muhammad Yunus. Dipanggilnya Pak Yunus, Pak Muhammad? Pak Yunus, Pak. Pak Yunus. Pak Yunus dari mana Pak Yunus? SMP Yakin An-Nur, Babelan Pak, Bekasi. Oh, Babelan Bekasi. Oh ya, Babelan itu di pinggir ya. Betul Pak. Dekat laut. Saya pernah ke Babelan itu. Dekat laut Pak. Boleh kapan-kapan main Pak. Dekat laut itu. Iya betul. Pak Ajis, maaf, ya, mau tanya nih. Ibu Kan Lia, ini menyusun, ya, Pak. Ya Pak, kan menyusun praktik baik itu kan tujuannya ada tiga. Tujuannya itu kan mengimplementasi dari manajer supervisi, tenaga pendidik, dan pengembangan kewirausahaan. Nah, untuk penyusunannya itu kita ambil salah satu atau semuanya, Pak? Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Lia Ruslia. Bu Lia dari TK, SD, SMP? Saya dari SD, Pak. SD mana, Pak? Bu? Dari SD Al-A'la, Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor, ya. Sebenarnya ini belum kenal semuanya ya, Pak ya. Belum pada kenal. Ini tiga kabupaten kota. Bapak Ibu Lia, begini masalahnya. Sebenarnya kalaupun kita memilah-milah ini adalah urusan manajerial, ini urusan supervisi, ini urusan kewirausahaan. Pada dasarnya praktik baik itu adalah tidak termarginalkan. Ketiga hal tersebut sebenarnya ada, gitu. Sebenarnya ada, gitu. Misalnya misalnya begini Bapak Ibu ya, Ibu pernah sukses dalam menerapkan disiplin. Dalam menerapkan disiplin ini kata yang sukses manakala pasti ada manajerial yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, kontrolnya, evaluasinya pasti dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, supervisinya pasti ada. Masa setelah di manajerial kan ada kontrol, berarti itu supervisi berjalan. Kemudian kewirausahaan juga berjalan. Artinya ada sesuatu yang kita terapkan. Apa itu berupa misalnya mensupportnya, semangatnya, inovasinya, kreativitasnya, kemudian ada dana yang kita keluarkan dan sebagainya. Bapak Ibu, berbicara kewirausahaan jangan berbicara hanya dana. Kewirausahaan itu ada yang bersifat soft, ada yang hard. Yang bersifat soft ini adalah itu penanaman kreativitas, penanaman semangat pantang menyerah, penanaman keinginan untuk maju, inovasi dan seterusnya itu adalah masalah kewirausahaan. Jadi memarginalkan begitu. Saya harus pengalaman manajerial, saya harus enggak. Pada dasarnya ketiga hal tersebut sebenarnya digunakan oleh Bapak Ibu. Cuman mungkin masalahnya besar di mana begitu? Apa di manajerialnya atau di wirausahaan? Kemudian saya ingin mengingatkan dari sekarang Bapak Ibu, kita adalah kepala sekolah ya. Kita bukan guru begitu. Jadi praktik baik seorang kepala sekolah. Bukan PTK misalnya. Ini Pak keberhasilan PTK mah urusan guru, itu mah bukan urusan. Jadi sifatnya sekolah, PTS. Ya.
Jadi kalau sifatnya adalah sekup sekolah. Jadi keberhasilan kita sebagai seorang kepala sekolah, walaupun menyangkut pembelajaran guru gitu, tapi dalam kapasitas kita sebagai seorang kepala sekolah. Itu Ibu Lia. Iya Pak, makasih Pak. Paham Pak. Ya, saya baca juga dari chatting ini Bapak Ibu. Mohon maaf suaranya masih agak kecil. Saya nggak tahu kecil atau besar. Mungkin masalah ini juga unstable di saya itu. Kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak. Jadi mohon maaf ya urusan non teknis saya tidak, tapi saya sudah berusaha. Kemudian mohon maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. Kalau sekarang terdengar tidak Bapak Ibu? Terdengar Pak. Terdengar. Ada Pak. Terdengar Pak, iya terdengar jelas. Ada sebagian yang bagus, tidak bagus, mendengar, alhamdulillah. yang tidak dengar. Ya. Apakah boleh meminta dokumen presentasi? Bapak Ibu bisa saja. Kemudian, maaf Pak, kalau tentang rapot mutu di TK itu seperti apa ya? Terima kasih. Maaf, saya terkendala soundnya di laptop saya tidak bisa keluar. Saya sudah sampaikan tadi, rapot mutu di TK ini saya juga agak kurang mengenal, tapi ada katanya rapot mutu tentang yang 4 apa itu? 4 SMP ya? 4 yang itu tentang kebahasaan, tentang genetika dan sebagainya. Saya begini saja Bu, jadi kalaupun tidak ada rapot mutu kan kita memiliki informasi lain. Satu misalnya hasil akreditasi, 2 hasil supervisi Ibu itu ya. Yang penting atau bahan lainnya, referensi lainnya yang Bapak Ibu kenali betul dari sekolah kita. Jadi tidak perlu kan ada rapot mutunya. Oh ternyata yang jelek itu di subindikator ini. Saya akan memperbaikinya ini. Kalau SD SMP kan mudah. Kalau TK, Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin pernah tahu ya rapor mutu di TK seperti apa? Ada yang dari TK silakan. Kemarin saya lihat baru Pak kalau TK PAUD itu Pak rapot itu baru tahun ini. Kemarin penyusunan untuk ini aja kebanyakan untuk akreditasi aja Pak pengumpulannya. Iya, iya. Oh, di sana ada rapot mutu Bu Yeni, rapot mutu di TK tidak ada ya. Kalaupun tidak ada Bapak Ibu, jadi jangan terlalu bingung. Sebab ada informasi lain selain dari rapot mutu, yaitu yang paling sebenarnya yang paling bisa dipercaya, yang paling objektif itu adalah hasil supervisi Bapak Ibu sebenarnya data-data sekolah kita itu. Kadang-kadang rapot mutu itu kadang-kadang mohon maaf ya kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya begitu. Kadang-kadang ya. Tapi kan kita belajar dari kondisi objektif. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Nanti kita bisa bicarakan lagi. Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyimpulkan. Pak Yunus, mohon jangan dulu meng-share ya. Ditutup Pak, di stop share screen-nya. Ada di atas stop. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Yunus. Maaf Pak. Gak apa-apa. Baru ajar Pak. Ada masalah. Iya, sorry Pak. Iya, gak apa-apa. Orang itu kan kadang-kadang belajar dari pengalaman. Oh, sudah tahu ini cara menge-share. Bagus itu. Penting sekali kita belajar dari pengalaman. Bapak, apa nanti ada contohnya? Karena saya masih bingung tentang penyusunannya. Saya Kapsek TK dari Kabupaten Bandung. Ibu jangan bingung. Ada tugas saya sebagai pengajar diklat. Jadi santai saja.
Kalau bingung di awal mah kata saya juga wajar bingung di awal mah. Ya Pak, ini masih bingung, saya kepala sekolah TK, terus belum lama menjabatnya, jadi masih merasa belum berpengalaman gitu Pak. Masih ini kalau kata orang Sunda Pak masih palhak polohok, ini teh harus gimana? Pokoknya ikutin aja Bu, saya juga baru dari SD belum lama, baru 3 tahun Bu. Iya, sama saya juga baru 2 tahunan, jadi masih. Ya, mohon bimbingannya aja nanti dari Bapak dalam praktek. Iya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan ya secara umum, kalau hari pertama merasa bingung itu adalah suatu hal yang wajar. Kalau tidak bingung malah tidak wajar. Saya suruh pinter langsung, nggak usah dikuatkan lah. Jadi santai. Dunia ini luas. Pokoknya. Dunia ini luas, artinya saya sebagai fasilitator saja. Bukan berarti lebih baik. Kita juga memiliki teman-teman hebat di kelas ini. Tenang saja, Bu. Nanti ada masukan dari teman-teman yang lainnya. Tidak ada yang tertinggal satupun, insya Allah. Asal ikuti saja, tidak ada masalah. Nanti juga paham sendiri sebenarnya. Apalagi sudah masuk OJT 2, wah itu mah sudah paham. Menggunakan chatting juga mudah. Saya begini saja Bapak Ibu, untuk besok menggunakan chatting, Bapak Ibu jangan supaya tertib, jadi saya nanti besok itu akan memberikan schedule chatting kita hari ini, begini. Jadi supaya jadi jangan sampai ngomong apa saja masuk, jadi tidak saya berikan misalkan schedule chatting bimbingan hari ini, ini. Sudah sampaikan baru ada tanya jawab. Jadi bukan berarti tidak boleh ada hal-hal lain, boleh saja ya. Insya Allah kita kerjakan dulu, nanti ada masukannya, gitu sajalah. Tenang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, supaya jangan kita terlalu bingung, sekarang saya akan membimbing Bapak Ibu untuk mengisi AKPK. Ya, Bapak Ibu kan semuanya menggunakan laptop kan? Insya Allah. Ya, Pak. Nah, saya akan pandu menggunakan LMS-nya. Bapak Ibu mengisi AKPK melalui LMS, tapi jangan keluar dari Zoom ini ya. Bapak Ibu tinggal mengklik, nanti saya share. Sebentar Bapak Ibu. Saya mau cek dulu ini. Juga ibu-ibu. Saya langsung buka answer the question, Pak. Iya, bagus Bu, betul itu. Bapak Ibu buka OJT 1. Saya ini kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan tidak ini? Sok sambil. Kelihatan tidak? Iya. Nah, Bapak Ibu, kita itu kan sekarang kita ada di sini kan? Iya. Nah, Bapak Ibu sekarang klik yang ini Bu, mengisi instrumen AKPK. Klik ini, saya klik. Nah, muncul ini tidak? Muncul belum ini? Ayo semuanya dulu. Iya, muncul Pak. Ya. Kemana dulu Muncul Pak? Belum saya Pak. Klik apa Pak tadi? Pak, bentar Pak. Saya bingung. Pak, diulang lagi Pak, mohon maaf Pak. Diklik Kita apa ulang. Pak? Iya, klik apa dulu Pak? Kita ulang lagi ya. Sebentar ya Bu. Ini saya klik. Bapak Ibu, jangan keluar Zoom. Di sebelah Zoom itu ada di sana kursus diklat. Ada tidak? Yang sebelah Kursus mana? diklat. Di atas. Di atas ada kursus diklat. Itu di atas. Ada. Kan kalau yang ada gini. Balik lagi ke sini ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Pak, saya langsung ngisi aja ya Pak ya. Nanti kalau yang sudah bisa silahkan, saya nggak ada masalah. Bapak Ibu, oke Pak. Bapak Ibu pakai dua window, 2 jendela agar mudah. Nanti Pak, saya kalau saya pakai 2 laptop bisa nggak Pak?
Dua laptop juga bisa. Bisa, dua laptop bisa, Pak. Saya yang satu buat Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka Kalau dulu, Pak. kalau belum berpengalaman menggunakan dua window, Bapak Ibu dua laptop. Iya, betul. Saya dua window Salah. belum ngerti, Pak. Saya dua, Pak. Ini Pak, Dua tugas jendela satu mengisi itu. instrumennya masih Tugas tadi yang terbatas ini, tugas Teh. itu yang tadi. Sebentar. Bapak Ibu masuk ke ya? Halo, Bapak Ya, Ibu Pak. masuk, klik di atas ada Klik kursus di atas. diklat. Iya. Kursus Belah mana diklatnya klik di atas, Bu. Di atas, paling atas. Iya, bentar. Itu Iya. tertutup oleh oleh Zoom kelihatannya. Ini. Kelas dik. Di mana? Kelas diklat apa khusus yang Nah, bentar Bu, Masih. saya Nggak mau ya Pak Saya belum ya. ngerti, Pak. coba ada ini tidak? Gini aja Bapak Ibu, kalau masih bingung, Petunjuk Bapak panduan Ibu, OJT. Bapak Ibu, gini Ibu, kalau ya, Bapak Ibu kursus bingung, bilang ya? Nunggu Bapak kali. Ibu, halo, Ya. Oh iya Pak, ya. Bapak Ibu melihat tidak ini? Lihat tayangan saya ada tidak? Saya nggak ada. Iya ada. Ada, pasti Ada. Ada. Bapak Ibu waktu masuk ke Zoom ini kan melalui ini. Iya betul. Ini, Klik klik ini OJT 1 klik. OJT 1 klik. Klik. Iya, udah. Nah, kan muncul ini. Iya. Muncul tidak? Iya. Betul, iya. Klik ini, klik tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Oke? Tapi di saya ini masih ada muncul terbatas, Pak. Saya belum bisa, Pak. Belum bisa masuk ke sana. Oh, gitu. Bapak Ibu mohon maaf, saya akan sampaikan dulu. Ini kasus ini akan terus berulang karena Bapak Ibu tidak menyelesaikan tahapan sebelumnya. Iya, betul. Contoh ini Bu Yo, nih di pendahuluan ya. Ini pendahuluan klik. Ini harus terisi biru hijau semuanya Bu. Harus hijau. Kalau tidak hijau pasti akan tidak terbuka. Pasti restrict. Pak, bagaimana caranya? Bapak Ibu buka saja dulu ini ya, semuanya buka. Kalau sudah dibuka semuanya akan menjadi hijau. Kemudian buka akan hijau. Setelah itu masuk ke OJT 1. Ini pengantar kegiatan dibuka dulu, Bu. Yang belum terbuka. Pengantar kegiatan buka, Bu. Buka. Ntar aja. Iya. Saya belum bisa masuk. Saya belum bisa masuk ke sini, Pak. Belum masuk ke mana? Ibu masuk ke Oh, LMS. yang bagian OJT 1-nya. Yang OJT 1, klik OJT 1. Sudah? Di bawah A. Di bawah Cara masuk ke LMS-nya gimana, Pak? Ibu waktu masuk ke pada waktu masuk ke Zoom ini kan melalui LMS. Jadi harus berurutan dulu ya Pak, hijau baru nanti ke tugas gitu ya Pak. Iya. Jadi nggak ngerti. Betul begitu. Bapak Ibu, Saya sebentar. Pak adanya yang OJT 1 Zoom-nya join meeting, Pak. Ini Bu seperti ini. Itu balik ke itu bisa. Ini Bapak Ibu. Ya, halo, sebentar satu-satu. Belum ngerti, Pak. Kalau belum masuk ke sini berarti ada di atas. Ibu lihat ini kursor saya, lihat kursor saya. Ini lihat kursor saya. Nah, ada ini Bu di kursor itu kan. Nah, ada ini nih. Kursus diklat PKS. Tinggal klik itu. Klik. Ini option. Ini sudah. Ke atas ini. Gimana Yang atas ke kiri atau mana? Kenapa saya bingung? Bapak Ibu ini punya lihat tidak kursor saya? Lihat. Iya, lihat. Coba ini ke atas lihat tuh. Ada di sini ada kata ini nih. Iya. Ada ini nih. Iya, Kursus diklat ada ini. Ya. Klik itu, klik itu. Itu akan muncul ini kegiatan OJT 1. On the job training 1. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Klik Ada, itu. Pak. Saya belum Klik. bisa. Setelah diklik ini akan muncul ini kan? Iya, betul. Nah, Bapak Ibu lihat ini hijau belum yang ini? Udah hijau. Nah, kalau hijau ini pasti bisa dibuka, Bu. Oh, gitu. Kalau ini tidak Saya hijau, belum maka Ibu bisa. buka
buka dulu yang ini. Bentar Bu, yang belum bisa nanti akan saya pandu terakhir. Satu-satu saja dulu ya. Saya selesaikan dulu Bapak Ibu. Nanti yang tercecernya saya akan kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Paham? Kita masuk dulu ke sini. Ibu, ini klik ini. Tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Klik. Ya. Klik. Nah, kita tunggu. Nah, muncul ini tidak? Muncul. Ya, muncul. Muncul. Baca oleh Bapak Ibu, baca dulu. Saudara diminta untuk mengisi AKPK. Petunjuk pengisian. Instrumen AKPK ini bukanlah sebuah tes. Kejujuran dalam menjawab akan menghasilkan peta kompeten yang sudah saudara miliki dan seterusnya. Bapak Ibu, untuk menjawabnya, Bapak Ibu baca dulu. Halo. Ya, Pak. Ya, kedengaran ya. Pilih jawaban. Nanti Bu Yani ya, nanti saya pandu lagi ya. Oh iya Pak. Saya selesaikan dulu satu-satu. Klik ya Bapak Ibu. Jawabannya dengan cara mengklik. Mengklik-klik saja. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu harus submit. Di bawah ada submit. Bagaimana cara mulainya? Klik answer the question. Ini klik ini. Ini klik ini. Kita coba klik ya. Ya Pak, ya. Oke, diklik. Tunggu Bu. Nah, kan muncul ini. Ya. Bapak Ibu, perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan. Tinggal pilih. Caranya pilih. Nah, gitu aja. Kan tidak sulit. Gitu. Iya tadi ya. Bapak Ibu, halo. Iya. Selesaikan sampai akhir. Terus. 37 ya? Ya, sampai 37. Setelah 37, maka ini yang diklik jangan save, yang ini submit questionnaire. Nah, diklik ini. Bisa ya? Submit questionnaire. Nah, silakan diisi dengan apa adanya. Apa? Save-nya jangan diklik. Ini setelah selesai, Pak. Setelah terisi semuanya, klik submit questionnaire. Berarti kalau sudah diklik, itu sudah selesai. Ya, bukan save ya. Di submit, Pak. Iya, Pak, ya. Kalau sudah selesai, Pak? Kalau sudah selesai hari ini, Ibu. Oh, gitu. Oh, udah ya. Oke. Iya. Ya, Pak, ya. Kita mulai lagi dari yang belum. Siapa yang belum? Ayo. Saya, Pak. Saya belum, Pak. Saya belum bisa masuk ke sana. Maaf, Pak, ini yang udah bisa langsung dikerjakan? Ibu, kalau sudah masuk ke AKPK, Ibu kerjakan dengan apa adanya. Jangan mengerjakan saya mah takut salah, takut jelek nilainya. Tidak ada hubungan dengan nilai ini. Ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, saya akan kelihatannya harus biru dulu. Hijau dulu. Jadi dibuka di atas. Saya, Pak, belum bisa masuk. Coba yang belum bisa masuk siapa saja? Saya, Bu Yulia. Bu Yulia, terus Ibu Yuni. Siapa lagi? Yani. Bu Yuni sama Bu Yulia ya, hanya 2 orang? Iya, saya belum. Siapa? Bu Yulia, Bu Yuni. Bu Yulia. Iya. Maaf, ini kalau sudah beres langsung diunggah apa gimana, Pak? Pak Ajis. Kirim. Submit dulu, langsung kirim. Duh, klik mana ini teh ya? Yang aku kalau bisa masuk babak dulu saya. Saya memahami cara menginvestasi.
Mana pertanyaannya banyak banget. Ibu belum masuk. Sama nyanyi itu. Aduh, ini cara masuknya gimana? Aduh. Ibu ada yang question answer itu Bu di situ Bu. Di sebelah mana? Tadi, ini kalau dari Zoom meeting ini klik apa? Tadi itu yang ini Bu, yang awalnya tuh yang ada kotak-kotak banyak-banyak materi itu Bu. Nah, jadi cara-cara kliknya klik yang mana? Aduh, saya udah ada dua ini belum? Udah ada dua layar belum? Belum. Mana belum? Apa Pak Inajak? Digeser Bu, si layarnya tuh udah dua dari pinggiran digeser Bu, di drag. Jadi biar Ibu bisa lihat dua. Jadi kayak saya fotoin ya Bu ya di grup WA ya. Iya. Coba pijit tombol escape Bu. ESC. Itu Bu, dibikin dua layar dulu Bu. Si layar yang Zoom kita ini, ujungnya di drag, tarik ke pinggir Bu. Nanti di pinggirnya ada layar lagi Bu. Pengen bantu boxing. Halo Bapak Ibu. Siapa yang belum itu? Siapa yang belum? Saya belum bisa Saya masuk, belum, Pak. belum bisa pakai dua layar itu belum bisa apa harus Saya dua Bu laptop Tuti belum gitu? bisa masuk, Pak. Oke. Saya Bu Yulia belum. Kalau bisa dibuat dua layar begini caranya Bapak Ibu. Itu kan Ibu masih di Zoom ya? Iya, masih di Zoom. Bapak Ibu, Ibu yang masih satu layar, kalau agak kesulitan karena tertutup oleh Zoom, karena di Zoom-nya adalah full screen, Ibu itu. Ibu, halo yang belum? Iya, Pak. Lihat pada keyboard Bapak Ibu, keyboard ya. Keyboard di paling atas kiri ada ESC atau escape. Ya, tahu. Itu klik, itu pijit. Udah. Pijit sudah? Sudah. Nah, berikut Bapak Ibu di keyboard di bawah ada gambar window. Iya. Ya, berarti nol banget ini nih. Paling bawah lihat, kemudian beri dan kemudian yang Kasihan. kemudian ada ini, ada gambar window, ada tidak? Ada Pak. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada. Itu pijit tahan. Pijit tahan. Pijit tahan. Pijit tahan. Sudah? Pijit ditahan. Dipijit dan ditahan. Tahan, jangan dilepas. Kemudian Bapak Ibu geserkan mau ke kiri mau ke kanan. Dengan tangan kanan lihat ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Ada tidak? Di keyboard paling bawah. Di keyboard paling bawah. Ada gambar panah kan? Halo, ada tidak? Iya. Iya, betul. Iya, Pak. Sambil dipijit itu jangan dilepas. Ibu kalau mau dikekanankan klik kanan. Nah, bakal ke kanan pindah itu. Jadi dua window tidak? Dua window. Ada dua window kan? Iya. Ada kan? Ada Pak, ada. Nah, setelah itu Bapak kan bisa window yang pertama kan Bapak Ibu lihat ke atas lihat. Ada kursus diksi kelas A ayat tuh. Ada tidak? Kursus diklat PKS shift kelas A ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada klik itu. Sudah. Ah, itu muncul apa yang muncul? Sebab agak berbeda. Petunjuk LMS, video panduan.
Yang munculnya itu. Ibu muncul yang ini sama tidak dengan saya? Saya itunya masih terbatas, Pak. Sama. Kalau yang terbatas, Bapak Ibu, kasusnya Bapak Ibu belum menyelesaikan kegiatan sebelumnya. Belum menyelesaikan kegiatan sebelumnya. Jadi kembali kemana, Pak? Jangan kembali, Bu. Oh, gimana? Udah posisi sudah di sana. Posisi sudah di sana semuanya. Udah. Berarti dihijauin dulu gitu ya, Bu? Yang ini hijau belum? Yang ini hijau. Yang mana, Pak? Yang ini hijau belum? Yang ini, yang pengantar, Halo. Pengantar kegiatan belum hijau. Kursor saya lihat. Pengantar kegiatan belum hijau. Ini hijau belum ini? Belum. Saya sudah. Ya, Zoom juga saya sudah. Belum hijau, pasti tidak akan terbuka yang ini, Bu. Oh, jadi saya kembali ke pengantar kegiatan. Ininya. Pengantar kegiatan. Ini buka dulu ininya. Yang bareng dengan saya bareng-bareng. Klik pengantar kegiatan. Oh iya. Begini tidak? Iya, sama. Iya, sama, Pak. Udah tuh. Itu kan? Iya. Tutup, Bu. Oh iya. Hijau, Bu. Iya, Pak. Sudah hijau ini? Saya sudah. Sudah hijau. Tugas 1 klik. Tapi masih terbatas, saya udah hijau. Masih terbatas, Pak. Zoom-nya itu harus hijau apa enggak, Pak? Zoom-nya saya sudah hijau. Kalau masih terbatas, di-refresh coba. Saya tadi begitu. Saya Zoom sama pengantar sudah hijau semua, tapi masih ada tulisan terbatas. Kalau Zoom tidak akan hijau, Bu. Oh, Zoom tidak akan. Saya Zoom hijau, Pak. Itu Terusnya pengantar kegiatan hijau. Tapi masih terbatas. Kan ada panduan ini enggak di. Halo? Iya, halo? Pak. Kalau masih terbatas buka, Bu. Buka yang ini pendahuluan itu. Pendahuluan. Buka pendahuluan. Ini pendahuluan. Ini berebet banget. Kadang bingung. Ini lihat informasi umum diklat. Audio. Sudah hijau belum? Oh, belum. Iya, nggak ada informasi gitu. Ya, buka dulu makanya. Pasti. Bapak Ibu, bisa, kegiatan Pak. ini harus Punya nih, nggak dibaca. Saya udah bisa, langsung mengisi ya, Pak. Saya udah bisa. Langkah ditempuh itu tidak akan hijau. Yaudah, berarti langsung isi. Kalau sudah mengisi silakan langsung isi. Oke, makasih, Pak. Bapak Ibu terus yang belum jauhkan dulu semuanya ya. Iya, Pak. Ini. Kalau sudah hijau Ibu ke OJT 1. Mana kan ada nih? Ini service kan ketemuan semua tuh. Pasti pada gulik gitu. Silakan diisi. Iya. Apaan, Miss? Sampai mati itu. Jadi kalau sudah beres gimana, Pak? Submit, Bu. Iya, udah disubmit. Udah disubmit. Kalau sudah disubmit berarti Ibu sudah sukses, sudah beres. Ini klik Bapak Ibu. Bapak Ibu isi ya. Isinya answer the question ini. Answer. Bapak Ibu diisi sesuai dengan apa adanya. Alhamdulillah saya sudah bisa, Pak. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, klik ini submit questionnaire.
Submit questionnaire. Questionnaire-nya di submit. Apakah semuanya sudah selesai? Belum, Pak. Belum selesai, Pak, tapi alhamdulillah sudah masuk. Tapi sudah masuk semuanya ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, hebat berarti semuanya lah. Ini saya mah masih pusing, nanti aja gitu. Nggak ada yang bantu. Saya juga ada yang bantuin, untungnya ada OP nih, Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu halo. Kalau iya banyak. Gini Ria, OP-nya suruh masuk. Bapak Ibu mohon Bapak Ibu mohon videonya dibuka. Ini direkam Pak Bu. Udah, yang penting Bapak Ibu, kalau doang. videonya video selalu terbuka. Video selalu terbuka. Video selalu terbuka. Video. Ini di atas Bu recording itu di kalau direkam kan Bapak Ibu nanti nggak kelihatan. Pak Muhammad Yunus, Ibu Mastuah itu tertutup. Ini kayaknya ada seorang yang tidak masuk ya. Pak. Ya, Bu Alfia. Klik apa tadi, Pak? Ya. Wait, saya baru bisa masuk. Tadi klik apa? Siapa? Ibu Yuli. Saya baru bisa masuk. Jadi klik apa tadi? Apa? OJT gitu, kegiatan OJT. Saya bantu lagi ya. Baru bisa. Ibu Yulia. Jadi Ibu Yulia. Halo, Ibu Yulia, lihat tampilan saya. Ya udah. OJT 1 sudah? Pak, saya belum nih, Pak. Kok ini kembalinya nggak ke awal ya, Pak? Klik OJT 1 atau ini, apa, Pak? Ya, OJT 1, Bu. Petunjuk kegiatan OJT 1, Pak? Ini, Bu, di bawah, Bu, tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Oh, yang dikliknya apa? Kursus apa-apa? Kan itu ada petunjuk. Bawahnya, Bu. Itu petunjuknya diklik. Bu, TK. Ibu Yulia. Halo. Ibu Yulia. Ibu klik OJT 1, sudah? Kegiatan OJT 1? Ya. Ya, sudah. Mohon. Udah belum? Sudah. Ibu lihat ke layar saya, Bu. Lihat. Ini klik yang ini, tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Oh, video itu ada yang bisa dibuka, bisa enggak ya misalnya sama dia? Maksudnya muka kita. Bu Yuli sudah. Saya lagi mau komentar kayak apa nggak bisa. Sudah. Balik lagi. Nah, dia nggak urut di atas nggak dibuka, ada selanjutnya nggak dibuka, jadi buka itu udah. Terang itu. Bu Yuli sudah, Bu Yuli sudah belum? Belum. Ada udah jelas banget loh di buku panduan ini, tinggal ngikutin tulisan. Kalau aku sebelum kegiatan, ini aku udah dari hari Jumat baca. Jumat pagi dikasih, sore saya screenshot doang, soalnya kan nggak punya printer, ngeprint banyak banget. 99 sayang. Enggak, yang penting-penting doang. Halo, Bu Marmi. Itu di unmute, Bu. Petunjuk kegiatan OJT. Bapak Ibu, halo.
Sudah selesai belum? Belum, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Saya minta Thank you for completing this questionnaire. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mohon di-mute. Bapak Ibu, mohon di-mute. Bapak Ibu mohon di-mute, Pak. Pak, saya baru masuk instrumen AKPK, Pak. Tolong dibantu. Silakan diisi. Ini dengan siapa ini? Saya Pak, Nurmalia Pak dari Bogor, Kabupaten Bogor. Saya baru masuk ke instrumen AKPK, Pak. Saya buka. Mengisi, Pak. Jadi semua anak tuh ini. Semua anak kita tahu aja sih masih berapa orang. Halo. Pak. Pak, kalau udah kelar gimana, Pak? Iya, kalau aktif, yang aktif aja ya. Kalau jenis yang bikin dia nggak ada, tapi udah ada, yang aktif. Bapak Ibu mohon di-mute, Bu. Berisik sekali. 12. Di-mute dulu. Saya masih di kegiatan ring 1 yang mengisi instrumen AKPK. Halo. Lagi ngomong. Ya, kalau nasinya. Lah, pakai nasi, pakai lauk lah. Kalau dari 3, 9 lah. Banyak itu di rumah. Banyak ya. Ya bagi banyak dia kan 3. 24, 28. Iya. Pak Muhyi Nawari, mohon ditutup. Ya, halo Pak. Bentar Bu, oh, ini error Pak. Error Pak, mohon maaf. Ini bisa ditutup tidak? Ya, ini sebentar lagi ada error Pak. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Mohon maaf ya Pak Muhyi Nawari. Silakan yang masih ada kendala, silakan. Bapak Ibu mohon dibuka videonya. Saya masih belum bisa ini Pak mengisi kegiatan OJT. Saya sedang mengisi Pak, sebentar ya Pak. Saya belum Pak. Mohon di ya Pak, silakan. mohon maaf, video yang video belum? apa Pak? Halo Pak. Maksudnya kameranya dibuka gitu maksudnya. Oh, maaf
Maaf ya Jumnya. Halo Pak Haji. Ya. Kalau Ibu udah selesai masuk, gimana Pak? Kalau sudah Kalau udah selesai selesai. disubmit, sudah disubmit? Sudah disubmit? Saya sudah disubmit, Pak. Kalau Kan ada thank you for completing this questionnaire. Itu apa? sudah selesai. Udah. Ibu Terus saya kemana? Sudah. Ibu udah submit tadi. Sudah. Bapak Ibu yang sudah submit berarti sudah selesai kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah. Kita menunggu rekan-rekan yang lain. Kalau saya sudah, ini sebenarnya sudah 9:30 lebih. Saya masih memberikan toleransi waktu untuk Bapak Ibu yang belum selesai. Itu maksud saya. Kalau sudah selesai semuanya, kita bisa nutup kegiatan ini. Kemudian bisa Bapak keluar Ibu, ya, Pak, ya? apabila bentar belum berdoa, Bu. Jangan dulu keluar, video, Bu. Tadi video mana, Pak? Tolong saya belum bisa pengusulan Kamera. Tugas 1 mengisi. Halo. Ini yang tugas 1 mengisi. Iya, Pak. Yang dipijit apa tadi? Apa, Bu? Saya belum masuk ke itu yang tugas mengisi instrumen apanya? Submit, Bu. Yang terbatas mohon. Ya, kalau terbatas itu berarti Bapak Ibu itu belum menyelesaikan tugas sebelumnya. Jadi apa yang harus dipijit? Saya share sekali lagi, Pak. Bapak Ibu mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya Pak, saya maafin. Ibu Yulia mohon diperhatikan. Nah, lihat Bu Yulia nih. Ibu belum hijau yang mana, Bu? Lihat ininya sudah hijau belum, Bu? Yang petunjuk kegiatan OJT 1 Jum udah hijau. Pengantar kegiatan? Pengantar kegiatan belum. Nah, itu dibuka dulu, Bu. Ibu pasti tidak akan bisa membuka kalau kegiatan sebelumnya tidak dibuka. Oh iya. Silakan ini dibuka dulu, Bu. Sudah dibuka. Silakan dibaca sedikit. Tutup lagi. Kalau sudah selesai, ini kan sudah selesai, tutup lagi, Bu. Iya. Udah hijau belum? Bentar. Udah. Silakan sekarang buka tugas AKPK tugas satunya. Oh iya. Sudah terbuka belum? Iya. Nah, kita buka. Isi. Halo Bu Yulia. Supaya ini langsung answer the question, Bu, ini. Iya, sebentar. Nah, klik. Silakan diisi, Bu, semuanya diisi. 37 diisi. Ya, sebentar. Setelah selesai, Bu, nanti di bawah ada submit questionnaire. Ibu submit itu yang diklik jangan save tapi submit questionnaire. Bentar, ini kenapa ini ada kesulitan. Bapak Ibu yang lain sambil menunggu Ibu Yulia, ini bukan saya tidak paham waktu, saya ingin menjelaskan sedikit supaya kita lancar. Pertama Bapak Ibu, sekali lagi sesuai dengan pengalaman kita, bahwa setiap tahapan itu tidak bisa dibuka, manakala tahapan sebelumnya tidak kita buka. Saya besok akan menyampaikan tahapan-tahapan Bapak Ibu sudah terbuka belum semuanya. Saya bisa mengeceknya. Jadi sekali lagi apabila satu tahap saja tidak dibuka, itu sebenarnya akan mengganggu perjalanan kita. Itu. Jadi bisa diulangi dari awal, dari pendahuluan, dari pengantar diklat, dari kemudian OJT 1, semuanya bisa dibuka. Hijau dulu semuanya, kecuali yang Zoom itu kadang-kadang tidak hijau. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa membuka menu-menu selanjutnya, misalkan mempelajari sendiri, bisa sebenarnya. Tetapi itu mah terserah. Kalau Bapak Ibu sangat paham, boleh dibuka-buka dulu. Kalau belum
maju saja seperti apa adanya, kita ikuti boleh. Nah, untuk hari esok Bapak Ibu, untuk hari esok supaya Bapak Ibu mudah ya, saya share ya Bapak Ibu, kemana besok Bapak Ibu harus masuk. Nah, Bapak Ibu, saya tutup dulu. Kalau saya belum selesai, sebentar ya. Ibu Yulia, diselesaikan bisa setelah ini juga bisa selesai, Bu. Jadi sendirian juga boleh ini mah. Terima kasih, mohon maaf. Nah, maksud saya, Bapak Ibu nanti besok Bapak Ibu masuk ke sini ya. Saya pandu sedikit. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke LMS kan seperti biasanya. Masuk ke OJT 1 ya Bu ya. Bapak Ibu masuk ke OJT 1. Nanti Bapak Ibu masuk ke ini. Kegiatan ini, langkah-langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Nanti diklik ini Bapak Ibu. Setelah diklik baca semuanya, nanti Bapak Ibu di dalam menu ini ada tugas 02. Nanti download tugas 02 di sini. Ya Bapak Ibu ya. Setelah tugas 02-nya terdownload, jangan dulu dikerjakan. Bapak Ibu, ini download dulu yang ini, latihan studi kasus. Download latihan studi kasus. Ini selesaikan Bapak Ibu, diisi. Setelah mengisi ini, Bapak Ibu baru mengisi tugas 02 supaya nyambung pemikirannya. Sebab dengan berlatih baru kita mengisi apa adanya. Nah, melalui itu Bapak Ibu, besok pagi kita jam 7:30 masuk ke sini, pembimbingan oleh pengajar diklat. Kalau yang ini dan yang ini, malam hari atau sekarang juga setelah ini bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Ya, yang ini dan yang ini. Nah, malam, mau zuhur, silahkan ini bisa. Tapi yang ini, yang pembimbingan pengajar diklat, kita buka besok mulai pukul 8 sampai pukul 9:30. Kita tinggal ngeklik saja di gini, nanti Bapak Ibu akan muncul ini. Nah, Bapak Ibu nanti kliknya yang ini. Klik di sini untuk masuk chat sekarang. Jadi jam 8 besok yang diklik adalah ini. Itu Bapak Ibu bisa dipahami atau tidak? Insya Allah. Insya Allah Pak. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih kalau sudah paham. Jadi besok saya tunggu di menu chatting. Kalau yang langkah-langkah mengidentifikasi dan studi kasus bisa di-download dari sekarang, bisa dibuka dari sekarang. Nah, iya, Pak. Bapak Ibu bisa belajar mengisi-ngisi dulu gitu ya, berlatih gitu bisa sebenarnya. Jadi kalau bertanya tugas 2 ada di mana? Ada di mengidentifikasi masalah pembelajaran. Sebab besok Bapak Ibu tidak Zoom. Saya tidak bisa memandu secara begini. Jadi mandunya lewat chatting. Makanya dari sekarang saya sudah sampaikan, Pak, tugas 2 di mana? Sekali lagi, tugas 2 ini ada di sini. Tugas 2 nanti Bapak Ibu sekali lagi, tugas 2 itu berada di sini. Nah, di langkah-langkah mengidentifikasi salah. Saya klik ya, Bapak Ibu. Nah, saya klik coba supaya Bapak Ibu besok tidak bingung. Nah, ini muncul ini. Nah, Bapak Ibu tulis selanjutnya, klik. Nah, kemudian Bapak Ibu, halo. Ini tulis Bapak Ibu di sini. Nulis apa Bapak Ibu? Menulis ini. Menjawab ini, jawab ini, jawab ini, jawab semuanya di sini. Nanti setelah dijawab, ini menyerahkan. Setelah menyerahkan akan muncul tugas 02 di sana, Bu. Setelah diserahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Saya beri contoh. Ini tulis jawaban yang ini, Bu. Harus menjawab yang ini. Jawab pertanyaan yang 3 ini. Yang jawab 4 ya, Pak ya. Bapak Ibu. Saya mah sembarang aja lah, saya mah jawabannya. Nah, udahlah. Bapak Ibu jawab apa adanya, harus benar Bapak Ibu ngejawabnya. Nanti saya klik. Nah, kalau saya serahkan Bapak Ibu, nah
akan muncul begini. Nah, di sini ada tugas ada tugas 2, mengidentifikasi masalah. Ini diklik. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti alur-alur tadi, maka ini tidak akan muncul. Itu Bapak Ibu bisa dipahami. Insya Allah, saya, Pak. Bisa dipahami untuk besok. Iya, Pak. Ini bisa sekarang ya, Pak ya? Itu bisa dilihat sekarang kan? Bisa. Jangan sekarang Bu istirahat dulu saja, nanti tidur. Biar cepat beres, Pak. Semangat. Mumpung masih pagi kan sekarang. Belum waktunya makan siang. Tugas 02 jangan dulu diisi sebelum mengisi studi kasus. Jadi studi kasus ya, dulu Pak. Diisinya supaya ada pengalaman mengisi tugas 02. Kalau tugas 02 itu besok ya, Pak? Iya, mulai besok sampai hari ketiga, Bu. Oh gitu. Jadi kita studi kasus dulu ya. Sama yang tadi studi ya, Pak. Kasus dulu. Jadi boleh dibuka-buka, boleh diicip-icip gitu lah, dicipi dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah beres ya waktunya, Bu ya? Sudah sampai setengah 10 ini. Ya, sudah, Pak. Bapak Ibu kalau yang belum selesai AKPK, silahkan diselesaikan. Yang belum, kalau yang sudah, Mas, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu, saya ingin bukan bawelnya, maaf, sedikit bawel. 1, Bapak Ibu buka semua LMS dari awal sampai hijau-hijau semuanya. Kalau tidak hijau, maka resikonya Bapak Ibu tidak akan bisa membuka menu berikutnya. Jadi perhatikan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah ikuti semua langkah-langkah dengan sebaik-baiknya. Isi yang ada di sana itu bukan sembarang buka saja, isi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, Bapak Ibu boleh konsultasi dengan saya lewat chatting atau kepada rekan-rekan teman Bapak Ibu. Ya, di dunia ini luas, Bu. Ada orang-orang yang di sekitar kita yang bisa. Asal mau bertanya dan mau berkonsultasi, mau share dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pertemuan kita hari ini. Jadi mohon maaf. Pak Budi, halo Pak Budi Setiawan. Ya, siapa? Pak Adin, sudah selesai Pak. Alhamdulillah AKPK sudah terisi semuanya Pak. Sip, makasih banyak. Saya mohon maaf karena melebihkan waktu sampai pukul 10 Pak. Seharusnya sampai setengah 10. Jadi mohon maaf kepada Pak Budi sekali lagi. Iya Pak. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya diserahkan sepenuhnya kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Silahkan Pak Budi, silahkan. Sekarang Bapak yang memimpin. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang Ibu Bapak bisa live ya. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sehat-sehat semuanya sampai ketemu besok. Semuanya ketemu besok dalam Sama-sama Pak. setting Terima besok. kasih. Ya Pak. Ya. Yuk semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, Ibu. Ya. Ini hari ini selesai Ibu ya? Udah. Oh, udah ya. Saya barusan habis saya off. Masalahnya jadi nggak dengerin suaranya gitu. Aduh si Bapak. Itu ada yang baru masuk. Kenapa ini? Kenapa? Nih, ada yang lagi mandu tuh teman baru satu. Udah selesai, Mamu. Udah selesai. Yang baru masuk. Ini baru masuk nih. Teman saya baru masuk. Udah selesai tapi acaranya. Habis mandu itu tuh. Terus gimana, Bapak? Udah selesai. Ya, gimana-mana ya, lagi. Saya juga belum. Tapi itu ada tugas. Belum ngisi nih, bagaimana ini? Belum ngisi soalnya. Ibu nanti ke saya aja Bu ya. Ibu. Oh, ke Pak Yunus. Ya. Ya, nanti saya ke saya.